Halo, selamat datang kembali di ruang kelas digital kita. Saya sangat antusias memandu Anda dalam sesi perkuliahan hari ini. Kita akan membedah sebuah topik yang bisa dibilang benar-benar menyangkut keselamatan umat manusia. Ya, kita akan membahas pengurangan risiko bencana, atau yang di literatur global sering disebut sebagai disaster risk reduction. Pendekatan kita kali ini akan sangat sistematis dan tentu saja berpijak pada landasan akademik yang solid. Jadi siapkan catatan Anda dan mari kita mulai. Untuk silabus perkuliahan kita hari ini, kita akan melalui 5 tahapan logis, mulai dari konsep dasar pengurangan risiko, lalu tahapan analisis risiko, dilanjutkan dengan mitigasi struktural dan non-struktural, kemudian membangun kesiapsiagaan, dan terakhir, kita akan melihat lebih dalam mengenai sistem kewaspadaan dini. Baik, mari kita langsung masuk ke bab pertama kita, konsep dasar pengurangan risiko. Di sini kita akan meletakkan fondasinya terlebih dahulu. Jadi, apa sebenarnya yang kita maksud dengan pengurangan risiko bencana? Secara saintifik, ini adalah sebuah upaya yang sangat sistematis untuk menganalisis lalu mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Tujuannya jelas, untuk menekan kerugian jiwa, harta, dan lingkungan. Nah, tolong garis bawahi kata sistematis di sini. Maksudnya, ini bukanlah sekedar reaksi panik atau spontan saat krisis itu datang. Sama sekali bukan. Ini adalah serangkaian tindakan proaktif yang terkoordinasi jauh sebelum bencana terjadi. Dan ingat, ini bukan cuma pekerjaan rumah pemerintah. Ini adalah upaya kolektif kita semua. Kalau kita merujuk pada literatur kebencanaan, ada 5 prinsip utama yang menjadi tiang penyangga. Ada pencegahan, perlindungan, kesiapsiagaan, partisipasi, dan keberlanjutan. Poin yang paling krusial di sini adalah pencegahan. Mengapa? Karena fakta empiris di lapangan selalu membuktikan hal yang sama. Tindakan proaktif itu jauh lebih efektif dan efisien daripada kita sekedar merespon secara reaktif setelah semuanya hancur. Pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati, itu berlaku mutlak dalam ilmu penanggulangan bencana. Dan prinsip-prinsip ini tidak hanya berdiri melayang di ruang hampa akademis, ya. Mereka punya pijakan hukum yang sangat kuat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 milik kita, ditambah lagi dengan dokumen Global Sendai Framework, secara gamblang menyatakan bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Ini memvalidasi teori kita bahwa integrasi sosial adalah kunci utama dari resiliensi atau ketangguhan sebuah negara. Selanjutnya, kita melangkah ke bab kedua, tahapan analisis resiko bencana. Nah, disinilah sains mulai benar-benar bekerja. Coba Anda bayangkan pembuat kebijakan yang harus mengalokasikan dana tanpa data. Itu persis seperti berjalan di ruangan yang gelap gulita. Disinilah analisis risiko masuk. Definisinya adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi kemungkinan serta dampak bencana. Ini adalah fondasi mutlak yang berbasis data atau data-driven untuk menentukan kemana sumber daya mitigasi harus disalurkan. Proses ilmiah ini berjalan melalui 3 tahapan berurutan yang sangat logis. Pertama, identifikasi bahaya. Kita kumpulkan data, seberapa sering gempa terjadi, seberapa kuat magnitudonya. Kedua, penilaian kerentanan. Di sini kita melihat kondisi sosial masyarakatnya, seperti tingkat kemiskinan atau kualitas bangunan mereka. Dan ketiga, estimasi dampak. Kita proyeksikan berapa kerugian nyawa atau ekonomi yang mungkin timbul. Sederhananya begini, kalau kita cuma menghitung bahayanya, tapi mengabaikan kerentanan masyarakatnya, perhitungan risiko kita dipastikan cacat. Lalu, bagaimana para ilmuwan melakukan ketiga langkah tadi? Kita menggunakan kombinasi metode yang terukur. Ada analisis statistik untuk membedah pola data historis masa lalu, kita juga pakai pemodelan komputer untuk simulasi. Tapi, jangan salah, sains itu tidak boleh buta terhadap realitas sosial. Itulah kenapa penilaian partisipatif melalui survei masyarakat lokal itu sangat esensial. Seringkali, kearifan lokal menyimpan data kualitatif berharga yang tidak bisa ditangkap oleh algoritma komputer secanggih apapun. Mari kita beralih ke bab ketiga, mitigasi struktural dan non-struktural. Fase ini adalah jembatan yang menghubungkan teori di atas kertas dengan aksi nyata di lapangan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya ada satu pertanyaan pemantik untuk Anda. Coba dipikirkan. Mengapa infrastruktur fisik yang dibangun dengan beton paling tebal sekalipun seringkali tetap tidak cukup untuk menyelamatkan kita kalau tidak dibarengi dengan mitigasi non-struktural? Jawabannya bisa kita temukan pada perbandingan ini. Mitigasi struktural itu urusan rekayasa fisik, bangun bendungan raksasa, tanggul pemecah ombak, bangunan tahan gempa. Tapi, itu semua bisa jadi percuma kalau kita abaikan mitigasi non-struktural, seperti regulasi tata ruang dan edukasi. Buat apa kita habiskan triliunan rupiah membangun tanggul banjir yang kokoh, jika pemerintah masih saja mengizinkan izin mendirikan bangunan di dataran banjir tersebut? Keduanya, rekayasa teknik dan kebijakan sosial, adalah 2 variabel yang mutlak harus bersinergi.
Sekarang mari bergeser ke bab keempat kita, membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kita akan fokus pada apa yang harus kita lakukan tepat sebelum krisis benar-benar terjadi. Secara akademis, kesiapsiagaan itu bukan sekedar mengemas barang saat panik ya. Ini adalah tindakan prabencana untuk memastikan respons kita nanti itu cepat, efektif, dan yang paling krusial, terkoordinasi. Kesiapsiagaan yang matang antar institusi adalah garis pertahanan terakhir kita untuk menekan angka korban jiwa dan mempercepat proses pemulihan. Ada 4 komponen yang wajib ada, yang bisa Anda jadikan semacam checklist wajib. Harus ada rencana darurat yang baku, pelatihan dan simulasi yang rutin, peralatan dan logistik yang memadai, dan sistem peringatan dini yang berfungsi. Coba bayangkan, tanpa keempat pilar ini, sebuah wilayah itu sebenarnya cuma sedang duduk diam, menunggu malapetaka datang, tanpa perisai perlindungan sedikitpun. Dan hal tersebut mengantarkan kita ke bab kelima sekaligus topik dengan teknologi paling kompleks di perkuliahan kita hari ini, sistem kewaspadaan dini bencana. Definisi resminya adalah serangkaian komponen terintegrasi untuk memprediksi, mendeteksi, dan mengkomunikasikan ancaman. Tolong garis bawahi kata terintegrasi. Ini absolut. Dalam sistem kewaspadaan dini, kalau satu saja rantainya terputus, keseluruhan sistem itu akan runtuh seketika dan gagal total menyelamatkan nyawa. Alur logikanya itu sangat ketat dan sekuensial. Dimulai dari pengetahuan risiko, lalu pemantauan dan peringatan, dilanjut diseminasi komunikasi, dan berujung pada kemampuan respons. Jutaan dolar yang dihabiskan negara untuk sensor gempa bawah laut akan sepenuhnya sia-sia, nol besar, kalau peringatannya gagal disiarkan lewat sirena, atau kalau warganya sendiri tidak teredukasi untuk langsung berlari ke tempat tinggi. Semuanya harus saling terkait sempurna. Mari kita lihat aplikasi nyata dari konsep yang agak rumit ini. Kita punya studi kasus yang luar biasa, yaitu INA-TEWES atau Indonesia Tsunami Early Warning System. Sistem yang dibangun dari hasil kolaborasi BMKG dan UNESCO pasca tragedi memilukan tsunami 2004 ini adalah contoh paripurna. INA-TEWES memadukan jaringan sensor seismik dan buoy di lautan lepas yang datanya seketika diintegrasikan dengan diseminasi massal langsung ke ponsel dan sirene pesisir. Ini rekan-rekan adalah bentuk nyata bagaimana sains diaplikasikan untuk menyelamatkan sebuah peradaban. Sebagai benang merah dari perkuliahan kita hari ini, ketangguhan sejati dari sebuah bangsa itu tidak diukur dari seberapa jarang mereka terkena bencana. Tidak, tapi diukur dari harmoni antara sains empiris, infrastruktur fisik yang tangguh, dan masyarakat yang teredukasi secara literasi bencana. Pengurangan risiko bencana ini adalah komitmen jangka panjang, bukan sekedar proyek tahunan pemerintah. Sebelum kelas ini saya tutup, saya ingin meninggalkan sebuah renungan kritis untuk Anda semua. Setelah Anda memahami kerangka logis dan akademiknya hari ini, coba Anda amati lingkungan tempat tinggal Anda sendiri. Apakah lingkungan Anda saat ini sudah memiliki sistem kesiapsiagaan yang benar-benar komprehensif? Kalau ternyata belum, maka disitulah tugas kita sebagai insan akademis dimulai. Saya sangat berharap sesi digital kita kali ini bisa memperluas wawasan dan memberikan kerangka berpikir yang aplikatif untuk Anda. Terus dukung ruang kelas kita ini ya. Silakan subscribe channel ini, Ruang Dosen, jika Anda senang dengan sesi pembelajaran yang sistematis seperti ini. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi materi terbaru dari saya, klik like, dan pastikan Anda share sesi ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke lebih banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di perkuliahan kita selanjutnya.